Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kamu lagi nonton apa? Aku lagi nonton NCT. Oh, kamu suka K-pop ya? Iya, Boleh nonton nggak? boleh. Halo Sobat Gen Z, selamat datang di podcast Suara Gen Z. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna hal-hal ini di kalangan Hicks anak muda. Hari ini kita bakal bahas topik yang pastinya nggak kalah asing, yaitu K-pop. Tapi, seberapa besar sih pengaruh terhadap generasi kita? Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin dampaknya, aku pengen tahu dulu nih dari kalian. Sebenarnya, apa yang bikin K-pop begitu menariknya bagi anak Gen Z? Nah, kalau menurut aku sendiri, apa yang ngebuat K-pop begitu menarik di mata Gen Z itu karena lagu-lagunya yang keren-keren banget sih menurut aku. Terus ditambah lagi juga mereka tuh stylish banget, maksudnya kayak mereka fashionable banget kan. Terus ditambah musik-musik mereka tuh easy listening di para Gen Z ini sih menurut aku. Kebetulan setuju banget nih aku sama Calia. Soalnya apalagi visual mereka tuh cakep-cakep sama ganteng-ganteng banget gak sih. Terus juga konsep mereka tuh nggak kalah cakep ya kan. Iya benar. Kalau menurut Zidan? Kalau menurut aku sendiri sih hampir setuju sama Kalia sama Sena. Soalnya emang dilihat-lihat dari K-pop tuh anggotanya ya cara mereka pakai stylenya itu keren banget. Terus juga cara mereka ngedance tuh emang ya udah di luar nalar lah udah, jadi emang bikin orang-orang tuh terpukau sama mereka tuh. Aku juga mau nambahin sedikit nih, mungkin alasan mereka suka K-pop karena K-pop sekarang tuh ngetren gitu nggak sih? Jadi mungkin mereka pada ikut-ikutan suka gitu ya nggak sih? Setuju kan? FOMO gitu intinya. Nah, ternyata semenarik itu ya K-pop terhadap anak Gen Z sekarang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan 2. Kalau boleh tahu, kapan kalian pertama kali kenal K-pop dan nama grup apa yang kalian kenal? Aku sih ya awal kenal K-pop tuh pas SD. Itu juga gara-gara temen. Juga taunya tuh nama bandnya tuh Icon. Icon. Dan kalau Sina? Kalau aku tuh waktu itu pas lagi di kelas, teman-teman aku tuh lagi pada berisik banget tuh ngomongin apa ya. Nah, ngomongin K-pop ternyata. Terus pas aku tanya K-pop itu apa? K-pop tuh yang aku tahu pertama kali tuh mereka ngomongin Blackpink karena waktu itu lagi booming banget ya. Pas aku kelas 4 SD kalau nggak salah. Yang lagunya Boombayah Blackpink ya. Iya. Tahu. Kalau aku sih juga hampir sama ya. Waktu aku SD itu sekitar kelas 3 SD, aku ngeliat teman-teman aku tuh juga ngomongin K-pop mulu. Terus aku kan kepo kan, kayak apa sih K-pop itu emang semenarik itu ya. Sampai akhirnya grup K-pop yang pertama kali aku kenal tuh juga Blackpink guys. Kebetulan emang waktu itu pertama kali aku kenal tuh ada BTS. Kalian tahu BTS kan? Coba sih yang nggak tahu BTS ya kan? King sama Queen K-pop ya. Iya betul banget. Jadi kita guys. Dan kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu gaya hidup dan budaya. Sekarang, banyak banget hal yang terpengaruh oleh K-pop. Mulai dari fashion, gaya rambut, sampai cara ngomong di media sosial. Menurut kalian, apakah K-pop itu cuma sekedar musik dan hiburan? Atau sudah menjadi bagian dari hidup Gen Z? Nah, jadi K-pop ini sekarang udah bukan hanya musik doang nih. Dia itu udah bener-bener ngaruhin gaya hidup Gen Z. Kenapa? Karena misalnya dari cara berpakaian. Nah, fans-fansnya ini kan pasti ngikutin stylenya idolnya mereka nggak sih? Bahkan waktu itu sempet booming namanya tren apa namanya kebaya Korean style. Itu aneh banget gak sih? Aneh banget sumpah.
Karena kan kayak kebaya, kenapa jadi Korean style gitu nggak sih guys? Jadi kan? itu aneh banget. Orang kebaya aja asalnya dari Indonesia. Kenapa Iya jadi kan? Korean style? Itu aneh Bener. banget. Kalau menurut aku pribadi, itu kita juga udah terpengaruh sih sama budaya K-pop ini. Kenapa? Karena dari situ aja tuh kita apa ya? Kita jadi mikir hal-hal yang berbau K-pop. Atau mungkin kayak misalkan nih, kita lagi di jalan, terus kita nemu ada poster Kim Min Gyu misalkan, kita tuh langsung kayak, iya, ih, gila ada Kim Min Gyu, ya kan? Gue gitu lagi. Iya kan, bener kan? Jadi kayak terbawa suasana era K-pop sampai real life gitu. Kalau menurut Zidan sendiri kayak gimana? Kalau menurut aku sih setuju dari pendapat kalian berdua. Cuman untuk bagian dari gaya hidup, kata aku sih ya nggak terlalu lah. Karena kan kita sebagai Gen Z ya, generasi zaman sekarang, ya pasti selalu ngikutin tren dong. Iya sih. Nah pasti nggak mereka doang pasti yang jadi panutan buat kita. Ya pakai gaya kayak mereka. Pasti juga ntar misalkan ada gaya baru, pasti kita juga ngikutin ya gaya baru tersebut. Nggak mungkin nge-stuck di gaya tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu menurut kalian apakah karena masuk ke K-pop membuat kita jadi lupa sama budaya kita sendiri? Kalau menurut aku sih mungkin ada beberapa, tapi nggak sepenuhnya. Daripada K-pop itu yang bikin kita itu lupa sama budaya kita sendiri. Ya paling ada beberapa fans K-pop yang emang ya benar-benar tertarik sama K-pop sampai dia tuh ngeduplikat budaya Indonesia buat ngelekat sama budaya K-pop kayak gitu. Jadi kayak ya contohnya apa tadi tuh? Kebaya, Iya, kebaya Korean style. kebaya Korean style gitu. Jadi kan budaya kita jadi nyampur sama mereka gitu. Sebetulnya sih itu bagus ya, maksudnya kayak perpaduan budaya antara Korea sama Indonesia. Cuman kayaknya agak terkesan bagaimana gitu ya nggak sih, kayak kebaya tapi Korean style, itu kayak aneh gak sih? Iya dengan. Nah, terus kayak melupakan budaya sendiri mungkin ada beberapa, betul kata Zidan. Kayaknya kayak mungkin kita jadi lebih open minded, tau nggak? Open minded, tau kan? Lebih terbuka sama dunia yang kayak begitu. Mungkin setuju nggak? Setuju kan? Ya kayak gitu guys. Nah, baru kita di sini akan masuk ke dampak positifnya K-pop. Nah, sekarang kita akan bahas soal dampaknya. Dari posisi positif dulu ya. Menurut kalian, apa manfaat dari maraknya budaya K-pop bagi Gen Z di Indonesia? Untuk dampak positifnya itu tuh fans K-pop itu jadi tertarik untuk mempelajari bahasa asing ya. Contohnya ya bahasa Korea itu, bahkan mereka tuh sampai ada yang ikut kelas bahasa Korea loh. Terus dari situ tuh mereka ada juga yang ikut beasiswa ke Korea atau pertukaran pelajar ke Korea. Yang kerja juga sih. Iya sih, Shen, aku juga kadang tuh beberapa, kan aku suka scroll TikTok ya. Iya. Itu tuh ada beberapa orang-orang yang suka K-pop, jadi tuh mencoba untuk belajar bahasa Korea, termasuk aku sendiri. Aku sendiri ngalamin hal itu guys. Aku waktu itu kayak waktu masa-masa COVID kalau nggak salah, itu kan aku lagi saking fansnya sama K-pop, itu tuh sampai aku ngide apa aku belajar bahasa Korea aja ya. Akhirnya aku mulai belajar tuh kayak hangulnya, cara penulisannya, cara bahasanya. Jadi kayak kita belajar bahasa baru sih. Menurut aku itu dampak positif yang menurut signifikan terasa di kita semua. Kalau menurut Zidan sendiri gimana dampak positifnya? Kalau menurut aku sih, aku setuju banget sama jawaban kalian berdua. Soalnya dari fans K-pop yang suka nonton K-pop itu, mereka jadi punya ketertarikan untuk belajar bahasa itu. bener banget. Belajar bahasa, terus belajar stylish kayak mereka gitu. Jadi ya seenggaknya ngebuka sedikit wawasan mereka ya untuk bisa ngikutin panutan-panutan mereka gitu. Oh ya, aku juga mau nambahin deh. Gara-gara K-pop juga, beberapa fans K-pop tuh jadi menunjukkan bakat menari dan menyanyi mereka loh. Terus beberapa fans K-pop itu tuh juga
ada yang bermimpi untuk menjadi idol K-pop juga. Soalnya dulu aku juga pernah bermimpi jadi idol K-pop, cuman kayaknya Oh my bukan God. jalannya kali ya. Nah, kalau dari sisi lain, tentu ada hal-hal juga yang perlu diperhatikan. Apakah kalian pernah merasakan dampak negatifnya? Misalnya tekanan untuk penampilan sempurnanya kayak idol, pengeluaran buat konser, atau album dan fanfare di media sosial. Kalau dari sisi pribadi aku, itu kerasa sih dampak negatifnya. Contoh, karena aku suka K-pop, jadi aku pasti ikut kayak komunitas, bukan komunitas sih, maksudnya ikutin para yang suka sama idol yang aku suka juga kan, ngerti kan? Sesama fandom lah istilahnya. Jadi tuh ada beberapa terkadang di fandom itu tuh suka saling berantem gitu loh sama fandom lain, entah mungkin karena ada hal kecil itu tuh bisa jadi hal besar. Contohnya itu ada ARMY versus EXO-L, tahu kan? Itu udah legend banget, kayak mereka tuh sering gakur gitu lah intinya. Terus mungkin juga dampak negatif lainnya tuh kayak kita jadi boros gak sih? Kalian ngerasa Iya, gak sih? iya. Kayak jadi obses gitu loh sama mereka. Soalnya aku nih dulu waktu jadi K-popers, aku tuh suka sama ITZY, sama aespa. Terus karena aku tuh suka sama mereka, waktu itu tuh aku sering banget beli album-albumnya mereka setiap mereka comeback. Terus setelah aku pikir-pikir lagi sekarang, mendingan duitnya ditabung gak sih buat yang lebih berguna lagi. Karena albumnya kalau udah dipajang, ya udah dipajang doang, nggak diapa-apain lagi. Bener banget, Iya bener kan? Kalau dari Zidan sendiri gimana dampak negatifnya? Kalau dari aku sih, ya ngelihat kalian yang begitu excitednya ya terhadap K-pop. Kalau aku sih nggak ngerasain, soalnya ya cuman sekedar denger aja menonton mereka keren, ya udah sekedar gitu doang. Jadi kita emang, aku tuh nggak ngeluarin apa-apa buat mereka gitu, cuman ngelihat doang paling. Tapi aku mau nanya deh, pandangan Zidan sebagai yang nggak terlalu suka sama K-pop, ngelihat K-pop fans itu tuh gimana nggak sih? Pandangan non K-pop fans terhadap para fans K-pop itu kayak gimana? Boleh? Karena aku jujur penasaran banget sama yang non K-pop, ya nggak sih? Bener. Banyakan negatifnya apa gimana nih? Iya benar. Oh, kalau dari pandangan aku sendiri sih kadang wajarin ya, karena mereka kan emang ngefans gitu ya kan sama mereka ya idol-idol K-pop itu. Tapi kadang-kadang juga aku ngeliatnya juga risih, apa sih berlebihan banget belinya, buat apa sih, emang mereka bakal datangin gitu doang sih. Benar. Cuman ya sebagai fans ya mungkin adalah sedikit kewajaran buat mereka beli-beli album gitu ya. Ya udah sih. Tapi kamu ngerasa nggak sih Shen, waktu kita suka K-pop itu tuh kalau bias kita update, kita tuh langsung kayak oh my god, bias gue update, ngerti gak? Iya, aku banget. Bahkan kadang sebelum tidur, aku tuh dulu suka bikin fake senario sama Ini bias. udah dampak negatif banget, gila. Gila, itu parah banget. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian, apakah pengaruh K-pop ini cuman tren sementara atau bakal bertahan lama di kalangan Gen Z Indonesia? Sama apa pesan kalian untuk teman-teman Gen Z di Indonesia di luar sana supaya bisa menikmati budaya K-pop tanpa kehilangan jati dirinya? Kalau menurut aku sendiri, pengaruh K-pop itu bakal lama atau enggak, itu tergantung konsep yang mereka keluarin gak sih guys? Setuju. Ya kan? Karena kalau misalkan konsepnya itu aja ya mungkin kita semua bakal bosen gak sih? Iya, Ya kan? benar. Yang lagi tren ya Cuke. Terus tiba-tiba semua girl group ataupun K-pop group semua itu ngeluarin konsep yang Cuke semua, ya gak sih? Jadi kayak bosen gitu. Kalau menurut aku sih kayaknya bakal bertahan lama. Soalnya sih ya selain mereka pasti bakal ngeluarin album yang baru terus, ya juga pasti ada band-band baru kan dari mereka pasti. Jadi pasti nggak nge-stuck di situ aja. Jadi yang awalnya fans dari misalkan BTS pindah kemana gitu gara-gara ada yang baru, mungkin karena mirip atau sebagainya. Mungkin dari Sena ada tambahan. Boleh. Kayaknya aku udah setuju deh sama Chalia sama Zidan. Kalau pesan dari aku ya, supaya kita itu nggak terlalu
obses sama K-pop itu, kita bisa melakukan kegiatan yang lain, mungkin hobi kita masing-masing tanpa mikirin kayak fokusnya ke K-pop mulu itu. Jadi nggak berfokus sama satu hal gitu ya. Cari hobi baru mungkin. Ya, kesibukan lain. Oh, ya. Tapi jangan disangkut pautin atau diingetnya tuh K-pop terus. Ngerti nggak? Iya ngerti. Iya kan? Kalau Zidan? Kalau dari aku sih biar ya para fans itu nggak kehilangan jadi diri mereka, ya seenggaknya udah sih nggak usah berlebihan doang. Buat ya jadi fans itu nggak usah berlebihan kayak harus apa-apa harus mereka gitu, patokannya ke mereka. Ya setuju juga sama jawaban kalian berdua. Contohnya ya kayak cari hobi baru, kesibukan baru. Jadi kita masih bisa punya kesadaran penuh kalau kita tuh nggak sepenuhnya harus jadi fansnya K-pop gitu. Dari kalian mungkin ada tambahan? Boleh. Kalau menurut aku setuju banget sama pendapat kalian berdua. Terus mungkin kita juga harus jaga batasan sendiri, ngerti gak sih? Jadi Iya, kayak ngerti. misalkan nih, kalian boleh kalau suka K-pop, kalian boleh masih fans sama mereka. Tapi tuh kalian tuh kalau bisa ya, jangan apa-apa kalau ada album terbaru keluar tuh langsung pokoknya gue harus beli ini. Ya ngerti gak sih? Iya, Ngerti gak sih? ngerti. Ya walaupun ini gak cuma tentang K-pop ya, tentang hal-hal yang kita suka. Mungkin kayak fans lain itu tuh gak selalu melulu kita harus beli, kita harus punya. Ngerti gak Iya. sih? Kayak sesuaiin sama kondisi kita aja sih. Kayak kalau misalkan kalian ada duit, terus kalian pengen emang lagi pengen sesuatu, ya udah beli aja. Tapi tuh kita harus tahu prioritas kebutuhan. Iya, benar. Ngerti gak sih? Jadi biar kita tuh nggak buang-buang duit istilahnya kayak Shena. Gimana Shen? Aduh, jadi kesindir deh. Kayak gitu sih guys. Nah, itulah obrolan kita hari ini tentang Gen Z di Indonesia. Semoga dari pembahasan ini kita bisa belajar buat lebih bijak, menikmati hiburan tanpa lupa jati diri dan budaya kita sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya Suara Gen Z. Annyeong. Kesimpulannya? Ikutin stylenya idolnya mereka nggak sih? Bahkan waktu itu Dari kali-kalian